Film horor lokal lagi-lagi diadaptasi dari thread viral. Ini tuh orang-orang udah pada kehabisan ide atau gimana sih guys? Bosen gak sih tiap nonton film horor? Pasti kalau nggak dari viral thread, kalau nggak pasti based on true story. Kira-kira ada yang spesial nggak ya dari film Perewangan ini? Smart viewers, welcome to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap buat nemenin kamu ngomongin seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Nah, hari ini kita akan bahas film horor lagi yang berjudul Perewangan. Nah, Perewangan ini diproduksi dari MD Pictures dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Kalian pasti udah cukup familiar lah ya sama film-filmnya Awi Suryadi yang misalnya KKN di Desa Penari, Danur, Do You See What I See, banyak deh pokoknya. Kalian pasti udah cukup mengenal lah karena emang Mas Awi Suryadi ini memang udah kayak pakarnya lah kalau misalkan bikin film horor gitu. Nah, film Perewangan ini merupakan cerita yang diadaptasi dari thread viral Zero Point dan menceritakan tentang seorang gadis yang namanya Maya. Nah, si Maya ini awalnya tuh keluarga lengkap nih, tapi semenjak ibu tiba-tiba jatuh sakit, dia mulai ngalamin teror-teror aneh dan juga kejadian mistis. Dia juga ternyata harus menghadapi kebenaran kalau ternyata si ibunya ini tuh pernah melakukan pesugihan. Jadi pada akhirnya si Maya berusaha untuk menyelamatkan keluarga kecilnya, khususnya adiknya, untuk selamat dari teror serta pesugihan Perewangan itu. Mungkin pertama-tama kita bahas dari karakter utama dulu ya. Cast utama di sini yaitu Davina Karamo yang super duper gemoy. Aku yang cewek aja tuh ngeliatnya kayak gila, dia selama di film ini dia tuh nggak pernah kelihatan jelek, kayak cakep banget, lucu banget gitu. Tapi nggak cuma visualnya aja yang appealing, tapi menurut aku Davina sendiri udah berhasil banget meranin karakter dia sebagai mbak-mbak Jawa yang medoknya tuh halus banget gitu, ngomong Jawanya tuh natural banget. Padahal aku tahu dia tuh sebenarnya bukan orang Jawa gitu. Setahu aku dia kayak orang Manado gitu sih guys. Dan kayak di sini tuh bener-bener gila, aktingnya natural banget, pembawaan Jawanya bener-bener kayak emang dia asli orang Jawa. Jadi menurut aku sih akting dia sih udah nggak diragukan ya kalau di sini. Tapi memang sayangnya beberapa cast lain menurut aku sih ada beberapa tuh yang ngomong Jawanya masih agak terdengar agak dipaksakan ya. Jadi lumayan agak kedengeran gitu bedanya ngomong Jawa beneran sama yang palsu. Nah, itu mereka kelihatan kayak acting banget. Tapi dibilang ganggu banget di filmnya sih sebenarnya juga enggak gitu, karena kayak lebih ke ya distraksi sedikit. Kita jadi kayak salvo ke mereka yang kayak oh ini kok Jawanya kayak dibuat-buat gitu. Tapi terlepas dari mereka yang Jawanya kurang-kurang itu, tapi memang actingnya jujur bisa aku apresiasi juga. Di film ini tuh ternyata castnya itu menurut aku surprisingly kayak kok bisa ada para musisi-musisi di sini. Nggak musisi sih, kayak ada beberapa dari industri musik gitu. Jadi castnya tuh bukan yang memang aktor-aktris, tapi mereka tuh sebelumnya tuh ada di industri musik. Dan di sini tuh ternyata actingnya juga oke banget. Bahkan yang jadi yangkungnya si Maya, gila itu aku kaget banget sih waktu dia acting. Sumpah kayak nggak acting guys, itu kayak ngeliat found footage gitu loh waktu ngeliat si bapak itu acting. Nah, selain dari actingnya Davina, sebenarnya di sini juga ada satu cast yang lucu juga nggak kalah gemoy. Dia ceritanya jadi adeknya Davina. Nah, di situ tuh menurut aku apa ya, si Cemplu ini cukup gemoy juga guys, dan actingnya Davina sama si Cemplu ini menurut aku kayak chemistry-nya dapet banget. Jadi somehow waktu nonton film ini kita nggak cuma fokus sama film horornya, adegan-adegan horornya, tapi aku juga bisa ngerasain gimana kehangatan dan rasa sayangnya Davina ke si adeknya ini tuh besar banget gitu. Jadi kayak ada beberapa momen-momen yang kayak celetukannya si Cemplu ini, si Wulan ini tuh kayak lucu dan bikin kayak kita selama nonton gak ngerasa tegang terus gitu. Tapi sayangnya kalau ngomongin dari segi cerita ya guys, film ini tuh menurut aku nggak menawarkan hal baru gitu. Kayak premisnya bisa dibilang cukup umum ya, kayak film horor Indonesia biasanya emang bahasnya pasti pesugihan-pesugihan lagi nggak sih? Cuma memang menariknya di sini tuh pesugihan itu menggunakan metode geprek menggeprek. Kayak aku baru tahu ternyata pesugihan ada yang metodenya kayak gini gitu. Cuma memang cukup disayangkan walaupun ya metode pesugihannya memang sesuatu yang baru, tapi menurut aku sih memang premis yang umum aja, udah general, banyak kita dapetin di film-film horor lainnya. Karena nggak ada twist yang gimana-gimana banget juga. Menurut aku kayak ya formula
film horor pada umumnya aja gitu yang ngangkat tema pesugihan. Oke, sekarang kita ngomongin ke pacingnya kali ya. Jujur menurut aku si Perewangan ini ngasih pace itu lumayan slow burn, tapi aku nggak tahu kenapa. Walaupun alurnya udah dibikin selambat mungkin, aku kira awalnya mereka kayak berusaha untuk ngenalin latarnya lebih dalam atau karakternya lebih dalam, tapi entah kenapa tuh kita masih dapat plot hole di tengah kayak alurnya udah dibikin selambat itu dan mereka berusaha bikin sedetail itu, tapi tetap aja ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang gak kejawab dari first sampai second act-nya nih guys. Jadi buat kalian yang mungkin gampang bosen atau suka nonton film yang fast-paced harus lumayan sabar menikmati awal sampai pertengahan film. Dan salah satu kelemahan terbesar dari film ini menurut aku di third act dan di final endingnya. Setelah aku menonton dari awal sampai ke pertengahan, gak tau kenapa kayak udah slow burn ya, aku udah berusaha sabar tapi kayak tetep aja kan ngerasa bosan ya. Aku berharapnya di ending tuh aku bakal dikasih kayak payoff yang worth it gitu. Tapi jujur aja ini endingnya menurut aku kayak kok gitu doang. Jadi setelah selesai nonton tuh aku ngerasa kayak hah kok gini doang? Ini mah kayak gue nonton film horor pada umumnya kayak film-film yang lain. Jadi kayak aku gak nemuin sesuatu yang spesial di cerita Perewangan ini gitu. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin dari segi visual ya, menurut aku film ini patut banget diacungi jempol. Kayak aku kasih deh 4 jempol aku, karena jujur secara visual, sinematografi itu semuanya bener-bener bagus banget di sini. Kayak cakep banget Mas Awi bikinnya. Dan aku jujur selama nonton walaupun memang ceritanya kurang ya bisa dibilang, tapi aku masih bisa enjoy setiap detail-detail visual yang dia kasih. Mungkin pertama kita bahas dulu dari visual-visual efek. Bukan CGI ya guys, tapi visual-visual efeknya, practical efeknya, dan juga make-up-nya. Itu jujur body horornya di sini tuh bener-bener menurut aku realistis banget, tapi nggak berlebihan. Jadi kayak cukup bisa bikin kalian mual sih sebenarnya, karena kayak mungkin kalian udah lihat posternya. Di posternya itu kan ada poster Perewangan, terus ada luka di tubuh ibunya. Nah itu waktu kalian lihat mungkin kalian akan sedikit enek ya, karena aku pas lihat kayak geli gitu, tapi menurut aku realistis gitu dan gak berlebihan, gak lebay lah. Nah di sini juga untuk teknik pengambilan kameranya ya, angle-angle-nya itu mereka menggunakan first person POV. Jadi kayak kita yang nonton tuh kayak ikutan ngintip-ngintip masuk ke dalam rumahnya Davina gitu. Dan aku suka banget gimana mereka bikin setting rumahnya itu bener-bener kayak kental banget Jawanya. Kayak gak cuma bentuk rumahnya aja yang kayak udah Jawa banget, tapi sampai seisi-isi rumahnya tuh bener-bener berasa banget budaya Jawanya gitu. Jadi memang secara setting udah mendukung banget. Terus juga mereka pilih angle-angle yang tepat untuk di shot. Jadi kayak semuanya tuh bener-bener kayak perfect banget secara visual. Kayak aku bisa kasih 10 out of 10 buat visualnya. Terus juga cuma itu, mereka juga menggunakan transisinya tuh kayak pakai spinning ronin gitu. Jadi kayak muter 180 derajat. Awalnya tuh aku menikmati ya, aku bisa enjoy dengan transisi yang seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena udah mulai berlebihan, agak pusing guys. Jadi nontonnya tuh nggak cuma nonton biasa, tapi kayak berasa kayak lagi naik wahana juga. Waktu transisi itu kayak beneran agak pusing sih guys. Selepas dari bikin pusing, yang bikin aku tetap bisa suka sama film ini scoring dan sound design-nya sih. Sumpah kayak akhirnya gue nemuin film horor yang sound design-nya bisa segrande ini gitu. Kalau misalkan kalian tahu ya, jadi kan ada beberapa film-film tuh yang kalau misalkan kita dengar ada langkah nih, misalnya kayak tek 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 gitu. Nah itu tuh misalnya perpindahan langkahnya dari kanan ke kiri, itu tuh aku belum bisa denger. Jadi kayak muterin kepala aku gitu loh guys suaranya. Terus kayak scoringnya menurut aku penempatannya juga tepat, karena memang Perewangan ini tuh nggak memainkan jumpscare murahan ya. Jadi memang menurut aku jumpscare di sini tuh dikit tapi efektif, tapi ngena gitu. Jadi selama kita nonton, gak cuma jumpscare-nya aja yang bikin kita kaget, tapi scoringnya itu mendukung banget. Kayak even lagi gak ada adegan jumpscare, itu aku tetap kayak ngerasa kaget karena jujur scoringnya menurut aku grande banget. Di sini dibikin kayak semegah mungkin. Jadi kita tuh nontonnya apa ya, bener-bener kayak pengalaman nontonnya tuh seru gitu. Karena mereka dari awal bisa konsisten ngasih scoring dan sound design yang semegah itu yang bikin perasaan tegang kita dari awal sampai akhir konsisten ada terus gitu. Aku jujur aja ya, selama nonton tuh kayak aku selalu nunggu kapan ya ini adegannya siang, karena kalau adegannya malam terus dengan scoring mereka yang kayak gitu, jujur kayak tegang banget. Jadi dari awal sampai akhir film ini berhasil ngunci perasaan takut, rasa takut kita, rasa tegang kita selama nonton. Kalau memang kita ngelihat
secara overall ya guys, aku ngerasanya sih memang film ini dari segi cerita masih kurang, tapi eksekusi dan treatment yang mereka kasih ke film ini menurut aku berhasil banget. Karena dari awal kita nggak dibikin cuma nonton doang, tapi rasanya tuh kayak nontonin film ini tuh kayak lagi naik wahana juga. Jadi buat kalian yang mau cari film horor dengan pengalaman nonton yang seru dan bukan yang mainin jump scare doang, ini film buat kalian sih guys. Dan overall dari aku kasih skornya 7 out of 10. Aku masih suka sama film ini. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran sama filmnya, bisa choose sambil beli tiket sambil dengerin review ini ya guys. Kurang lebih itu aja Smart Viewers dari aku. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV, dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita update video baru. Dan jangan lupa juga buat follow di TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review, dan follow juga ke Instagram aku di sini di bawah ini. And see you guys di video berikutnya. Bye Smart Viewers.